Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Apa kabar? Salam sehat dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Renungan harian pada saat ini saya ambil dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 3-6 yang berbunyi demikian. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar tentang kisah Saulus, di mana Saulus sebelumnya adalah orang yang jahat, orang yang ingin membinasakan, orang yang ingin menghambat perkembangan kekristenan. Pengikut Yesus dikejar-kejar, murid-murid Yesus dikejar-kejar, dipenjarakan, dianiaya, bahkan dibunuh oleh Saulus. Dan ini dia lakukan karena kekurang pengertiannya, karena dia berpikir apa yang dilakukan itu menyenangkan hati Allah. Tapi puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, Yesus menampakkan diri kepadanya saat dia dalam perjalanan ke Damsyik untuk membunuh, mengancam orang-orang Kristen, membunuh pengikut Yesus. Dan dalam perjumpaan pribadi dia dengan Tuhan, itu membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya, 180 derajat, perubahan yang radikal. Sebelumnya dia menjadi pembenci Yesus, pembenci murid-murid Yesus, tapi berubah menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan dan siap menderita atau bahkan rela mati untuk Tuhan. Hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan kehendaki, melayani Tuhan dengan radikal. Dia boleh menginjil ke banyak negara, ke orang-orang yang tidak percaya Yesus sebelumnya, yang tidak mengenal akan Yesus sebelumnya. Bahkan dia berani memberitakan Injil kepada orang-orang yang sebelumnya membenci Tuhan. Dia lakukan itu walaupun akhirnya dia mengalami aniaya dan akhir hidupnya dia mati karena dibunuh oleh Kaisar Nero. Kenapa dia bisa berubah secara radikal? Karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Demikian juga setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti harusnya ada perubahan yang nyata. Dia menjadi orang yang radikal mengikut Yesus, melayani Tuhan dengan radikal, sungguh-sungguh mengiringi Tuhan, bahkan rela menderita untuk kebenaran, rela menderita untuk Tuhan Yesus. Ayo kita bisa cek hidup kita, apakah kita sungguh-sungguh mengiringi Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Karena itulah tanda orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada perubahan yang radikal. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.